Abu Nawas dan kucing yang pintar. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja ingin mendapatkan sebuah hiburan agar dirinya bisa bersenang-senang dan tertawa. Maklumlah, belakangan ini Baginda Raja telah disibukkan oleh berbagai macam urusan kerajaan. Kemudian penasehat istana memberitahu bahwa Abu Nawas sekarang suka memelihara kucing. Lalu, apa maksudmu memberitahukan hal itu? Kau ingin aku memelihara kucing seperti Abu Nawas? Aku tidak suka, dan aku tidak merasa terhibur dengan memelihara kucing, tutur Baginda Raja. Bukan begitu maksud hamba, Paduka, sahut penasehat istana. Terus, apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Kita uji kecerdikan Abu Nawas. Suruh kucing kesayangannya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang disuruh Abu Nawas, tentu dia punya banyak akal. Tapi kalau yang disuruh kucingnya, pasti dia akan kebingungan. Jelas penasehat istana. Mendengar usulan tersebut, Baginda Raja menyambutnya dengan antusias. Ini baru aku setuju, pasti akan menjadi hiburan yang menarik, ujar Baginda Raja. Maka ia perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal segera menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Paduka Raja, dan katanya Tuan Abu harus membawa serta kucingnya." Sesaat Abu Nawas agak terkejut. "Kenapa harus bawa kucing?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu, Paduka Raja hanya memerintahkan kami seperti itu," jawab para pengawal. Akhirnya Abu Nawas beserta para pengawal datang ke istana menghadap Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas mengira Baginda Raja naksir dengan kucing miliknya. Kalaupun sampai akan dibeli, Abu Nawas berencana akan mematok dengan harga yang tinggi. Namun ternyata dugaan Abu Nawas meleset. Ketika ia sampai di istana, Baginda Raja malah menyuruh Abu Nawas agar kucingnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas pun sempat bingung dibuatnya. Tapi tak lama kemudian ia menemukan sebuah ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka, saya akan menunjukkan keajaiban kucing ini. Tapi sebelumnya izinkan saya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil peralatan," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui dan mengizinkannya. Tak lama berselang, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kantong. Kemudian ia mengeluarkan tikus mainan dari dalam kantong tersebut. Lalu tikus mainan itu diayunkannya di hadapan kucing dan melemparkannya ke lantai seperti kebanyakan kucing lainnya. Ketika melihat tikus, ia segera melompat dan mengejarnya dengan lincah. Baginda Raja yang awalnya kebingungan akhirnya bertanya, "Hei Abu Nawas, di mana keajaibannya? Itu kan hanya kucing biasa yang mengejar tikus mainan." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Coba Paduka perhatikan. Keajaiban kucing ini adalah ia tahu persis kapan harus bersenang-senang dan kapan harus bekerja. Ia tahu bahwa tikus yang dikejarnya adalah mainan. Itulah sebabnya dia tidak memakannya, tapi dia terus saja mempermainkannya. Sama halnya seperti kita yang butuh hiburan di tengah-tengah kesibukan. Kucing ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita perlu bermain untuk tetap waras dan bahagia," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan. "Wahai Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku tertawa. Bukan hanya itu, di balik kelucuan yang kau tunjukkan mengandung nasihat yang sangat berarti. Kucingmu memang luar biasa Abu Nawas, karena pemiliknya juga sangat bijak," puji Baginda Raja. Kemudian sebagai rasa terima kasihnya, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiakan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, laut luas akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki. Karena begitu besarnya pengaruh rasa cinta, setiap waktu selalu teringat dengan kekasihnya. Ingin rasanya selalu bersama menghabiskan waktu berdua. Namun, apa jadinya bila kekasih yang didambakan ternyata akhirnya menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesakkan dada. Hatinya hancur tak terkira dan menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini. Sebut saja namanya Hasim. Suatu hari, Hasim yang sedang patah hati berjalan lunglai di salah satu lorong perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya, sulit melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun, takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hasim belum juga bisa move on. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Semakin berusaha keras mencoba melupakan bayangan kekasihnya, justru semakin nyata. Hasim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Setiap malam ia hanya bisa menangis teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah seorang teman karibnya mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini. Hasim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hasim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat Hasim dan temannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hasim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kaget. Lukanya memang amat dalam, tapi tenang saja, selepas keluar dari rumah ini dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hasim, "Kamu beruntung, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu bakalan mati. Untung saja kalian tidak jadi menikah." Hasim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah." Sementara teman Hasim yang duduk di sampingnya tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikkan. Saat itu juga wajah Hasim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hasim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hasim sudah agak jauh, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang Anda bisikkan kepada Hasim sehingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Aku katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran, teman karibnya kembali bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat manusia akan menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, ia pun ikut tersenyum.
Lalu ia berjalan cepat menyusul Hasim yang kini sudah terlihat ceria. Abu Nawas dan pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat proses pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan." Puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. Cara apa yang kau gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyaknya kasus penipuan? Tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka, saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah saya tuntaskan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu Paduka." Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. "Hei Abu Nawas, kau berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara? Kamu jangan menghayal Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu lalu kembalilah kemari," balas sang komandan tidak terima. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya untuk pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam, 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang sampai waktu malam tiba. Sang komandan masih menunggu, tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi ia justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari, ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah.
Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Debat seru Abu Nawas melawan pendeta. Suatu hari, Abu Nawas sedang berada di pasar ketika ia bertemu dengan seorang pendeta yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya. Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pria tersebut. Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas. "Selamat pagi saudaraku, apakah Anda pernah mendengar tentang Isa anak Allah?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja saya tahu tentang Isa, tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung. Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah Dia Maha Kuasa dan Maha Esa? Mengapa Dia perlu memiliki keturunan?" Pendeta itu berusaha menjelaskan, "Saudaraku, ketahuilah, Isa adalah anak Allah, bukan seperti anak manusia biasa. Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia." Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil. "Tapi maaf Tuan, saya masih belum mengerti mengapa Allah yang Maha Esa membutuhkan anak. Apakah Dia kesepian? Atau mungkin Dia merasa tidak lengkap tanpanya?" Sang pendeta mulai merasa kesulitan menjelaskan konsep Trinitas dan mengapa Isa dianggap sebagai anak Allah. Namun, Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Akhirnya, Abu Nawas dengan santainya berkata, "Saudaraku, saya tak ingin mempersulit debat ini. Tapi Anda tahu jika Allah membutuhkan anak, mungkin saya bisa mengajukan diri sebagai calon anak Allah. Berikutnya, saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, memberikannya saran dan mungkin menggantikan Isa jika dia lelah. Bagaimana menurut Anda?" Pendeta itu merenung sejenak menyadari kerumitan konsep tersebut. Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata, "Maaf saudaraku, jika saya membuat Anda bingung. Saya hanya mencoba memahami. Ya, mungkin kita bisa setuju bahwa keajaiban Allah tidak perlu dibatasi oleh konsep manusia." Debat pun berakhir dengan saling hormat antara Abu Nawas dan sang pendeta. Abu Nawas seperti biasa meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya. Sementara sang pendeta terdiam dalam pemikiran mendalamnya tentang kompleksitas konsep ilahi. Dikerjai oleh nenek tua. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu nenek itu mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, ada masalah parah dengan penyakit saya. Saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada, saya malah diusirnya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Ada masalah dengan kentut saya, Tuan Abu," jawab nenek tersebut. "Nenek tidak bisa kentut?" tanya Abu Nawas memastikan. "Bukan Tuan Abu, setiap saya kentut gak ada suara dan gak pernah berbau. Mungkin saya sudah kentut sebanyak 5 kali sejak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya kan?" kata nenek tua memberitahu. "Baiklah, nenek minum ramuan ini, dan minggu depan datanglah ke sini," ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu,
saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya tidak bunyi, tapi baunya parah banget, kata nenek tua. Bagus, berarti hidung nenek sudah pulih. Sekarang kita urus pendengaran nenek, balas Abu Nawas. Abu Nawas disuruh bikin keledai tertawa. Dikisahkan Abu Nawas baru saja mendapat hadiah jam tangan yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah jam tangannya. Hingga akhirnya terbesit niat untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung kopi tempat biasa ia berkumpul. Wah, jam tanganmu indah sekali Abu Nawas. Baru pertama kali ini aku melihat ada jam tangan yang begitu indah, ucap kawannya. Alhamdulillah, ini jam tangan mahal dari kawan saya, jawab Abu Nawas. Setelah ngopi bersama teman-temannya, lalu Abu Nawas pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, jam tangannya dilepas dan diletakkan di atas meja ruang tamu. Karena sangat capek, Abu Nawas pun segera tidur. Pada saat Abu Nawas istirahat tidur, Abu Nawas mengalami nasib yang sial. Soalnya jam tangan yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat pagi hari, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak sampai di situ. Sapi-sapi ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. Makanya, kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang kita pada hilang semua, omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa pengawal istana. Tuan Abu, Anda diperintah Baginda untuk segera ke istana sekarang juga, kata salah satu pengawal. Hei pengawal, apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sangat banyak masalah, balas Abu Nawas dengan ketus. Maaf Tuan Abu, ini perintah Baginda Raja Tuan Abu, ujar pengawal istana. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas terus saja ngomel dan wajahnya terlihat sangat lesu. Dan akhirnya sampailah Abu Nawas di istana. Hei Abu Nawas, kenapa wajahmu terlihat sangat kesal? Tanya Baginda Raja. Tidak Pak Duka, itu hanya perasaan Pak Duka saja, jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas sedang dalam keadaan yang kacau balau. Katakan saja Pak Duka, apa maksud dan tujuan Pak Duka mengundang saya? Tanya Abu Nawas dengan ketus. Begini Abu Nawas, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya, maka kau akan kuberi hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan aku hukum, kata Baginda Raja. Iya, cepat katakan saja apa tugasnya, balas Abu Nawas menahan emosi. Tugasnya adalah kamu harus bisa membuat keledai saya tertawa, jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya keledainya cepat dibawa ke hadapannya. Setelah keledai di dekatnya, Abu Nawas pun mendekatkan kupingnya ke mulut si keledai.
seolah-olah ia sedang mendengar kalau keledai tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang keledai itu katakan padamu?" tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas pun menjawab, "Ia memberitahu saya Paduka. Katanya ia bisa tertawa apabila melihat Paduka berlari dengan satu kaki." Jawab Abu Nawas, "Tak mungkin rasanya Baginda melakukan itu, apalagi dengan kondisi badannya yang sangat gemuk." "Kurang ajar, kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas. "Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Akan tetapi Baginda Raja mencegahnya. "Biarkan saja dia pulang," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, dia telah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja. Sepertinya dia sedang mengalami masalah. Coba kau cari tahu apa penyebabnya," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi. Ternyata rumah Abu Nawas telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkannya kepada Baginda Raja. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap, serta seret dia ke penjara," perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo waktu 1 kali 24 jam, si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan jam tangan dan sapi milik Abu Nawas. Betapa bahagianya Abu Nawas. Jam tangan kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan sapi-sapi ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. "Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku," gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, Abu Nawas pun datang ke istana menemui Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, saya minta maaf atas kelancangan saya," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat ia harus bisa membuat Baginda Raja tertawa. Akhirnya dengan tingkah dan mimik wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan cerita-cerita yang lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Abu Nawas dan kambing tanpa kepala. Menjelang hari raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja. Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih," ajak Abu Nawas.
Aku takut melihat darah Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja, sahut Baginda Raja. Oh, jadi itu alasannya, gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja. Kalau tahu begini, harus aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa menyaksikan, ujar Abu Nawas. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja bingung. Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah, jelas Abu Nawas. Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil, jawab Baginda Raja. Tentu saja bisa, Paduka. Saya akan membuktikannya, kata Abu Nawas. Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan mendapat hukuman. Bagaimana? Tantang Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. Coba sebutkan hewan apa ini? Tanya Abu Nawas. Itu seekor kambing jantan, jawab Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tapi setelah itu Abu Nawas menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. Lihatlah Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun, ucap Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Kisah seorang pemuda penipu. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang suka menipu dan berbuat usil. Sampai-sampai para warga menjulukinya dengan sebutan Fulan At-Toror, yang artinya Fulan tukang tipu. Pernah pada suatu hari, si pemuda masuk ke pasar dan mencari target yang akan menjadi korbannya. Tak lama kemudian, ia melihat lelaki tua dari desa. Si pemuda pun berpura-pura mengenalnya. Ia langsung menjabat tangannya dan berkata, "Kamu adalah teman dekat ayahku, dan aku ingin mengajakmu makan." Lelaki tua itu menjadi heran dan bertanya, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, dan aku juga tidak mengenal ayahmu." Si pemuda pun menjawab, "Kamu itu sebenarnya teman dekat ayahku. Barangkali kamu lupa. Tapi aku tidak lupa dan aku ingin mengajakmu makan." Meskipun lelaki tua itu masih kebingungan, ia dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Lalu oleh si pemuda ia diajak masuk ke sebuah warung makan. Setelah selesai menyantap makanannya, si pemuda sengaja menyisakan 2 suap nasi di piringnya. Ia pun keluar warung dengan alasan ingin buang air kecil. Tetapi sekian lama ditunggu, si pemuda tak kunjung balik. Lelaki tua itu pun baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh si pemuda. Terpaksa ia yang harus membayar makanannya. Itulah salah satu penipuan yang sering dilakukan oleh si pemuda. Suatu ketika, si pemuda jatuh sakit dan ia merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan saat menjelang kematiannya, si pemuda menyewa 2 orang dengan bayaran masing-masing 1 dinar. Si pemuda lalu berpesan kepada 2 orang tersebut, "Nanti ketika kalian mengusung jenazahku,
katakanlah kalau aku ini orang soleh dan baik. Jangan berhenti mengatakan itu sampai aku selesai dikubur. Ketika si pemuda benar-benar telah meninggal dunia, dua orang yang disewanya itu mengurus jenazahnya dan berkata, sebaik-baik orang adalah orang ini. Ia adalah orang yang baik dan soleh. Kedua orang itu tak henti-hentinya berkata demikian, hingga acara pemakaman si pemuda selesai dilaksanakan. Tak berapa lama setelah ia dimakamkan, malaikat Mungkar dan Nakir masuk ke dalam kuburnya untuk memberi pertanyaan. Tiba-tiba kedua malaikat itu mendengar sebuah seruan. Hai para malaikatku, tinggalkan hambaku. Sesungguhnya hambaku ini hidup dengan tipuan dan ia meninggal dengan tipuan pula. Akhirnya si pemuda diampuni oleh Allah berkat kesaksian dua saksi, meskipun keduanya hanya orang bayaran. Dari kisah ini terdapat pelajaran berharga, bahwa dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah berkat kesaksian dan pujian orang-orang kepadanya setelah kematian. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Wallahu a'lam bishawab. Memakan laporan pajak. Pada suatu waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Akibatnya, banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak. Tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat raja geram. Karena bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi, krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja memulai pembicaraan. Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam. Semprot sang raja. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpuk laporan kerja. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayainya untuk menggantikan para petugas pajak untuk menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi permintaan Baginda Raja. Semua punggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak, semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas? Bentak sang raja. Bukan begitu, Paduka yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini, jawab Abu Nawas enteng. Apakah maksudmu? Kau jangan coba berpura-pura gila di hadapanku, bentak Baginda Raja dengan kesal.
Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan keuangannya aku pindahkan pada roti ini, jawab Abu Nawas. Sang raja pun yang tadinya murka mendengar alasan cerdas Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak.